Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri Mauduto, NIM 9114222200. Di sini saya dari kelas G, Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk demokrasi dalam berbagai negara. Nah, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, memiliki beragam implementasi yang disesuaikan dengan kondisi dan sejarah masing-masing dalam negara. Secara umum, demokrasi dapat dibedakan berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat. Di cara penyaluran kehendak rakyat ini ada terbagi dua. Yang pertama adalah demokrasi langsung dan demokrasi yang tidak secara langsung. Demokrasi yang secara langsung yaitu rakyat harus secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan melalui referendum atau pertemuan umum. Contohnya beberapa kasus kanton di Swiss. Kemudian demokrasi yang tidak secara langsung atau perwakilan. Rakyat harus memilih wakil-wakil untuk mewakili mereka dalam membuat keputusan. Ini adalah bentuk yang paling umum di dunia modern. Kemudian ada struktur pemerintahan. Yang pertama ada demokrasi presidensial, kekuasaan eksekutif atau presiden, terpisah dari legislatif atau parlemen. Contohnya Indonesia dan Amerika Serikat. Demokrasi parlementer adalah kepala pemerintahan atau perdana menteri yang dipilih dari anggota parlemen dan bertanggung jawab kepadanya. Contohnya Inggris dan Kanada. Kemudian ada ideologi. Demokrasi liberal menekankan kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Kemudian ada demokrasi sosial yang menekankan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan peran aktif negara dalam ekonomi. Kemudian ada demokrasi rakyat. Di sini demokrasi rakyat itu mengutamakan kepentingan kolektif dan seringkali dikaitkan dengan sistem ekonomi sosial. Nah, ada juga contoh penerapan demokrasi di berbagai negara. Yang pertama ada Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan India. Indonesia atau negara kita memiliki demokrasi presidensial dengan sistem multipartai. Kemudian ada Amerika Serikat yang memiliki demokrasi presidensial dengan sistem dua partai dominan. Kemudian juga ada Inggris yang memiliki demokrasi parlementer dengan sistem multipartai. Kemudian ada Jerman yang memiliki demokrasi parlementer dengan sistem multipartai dan representasi proporsional. Kemudian ada India yang memiliki demokrasi parlementer dengan sistem multipartai dan populasi pemilih terbesar di Indonesia. Kemudian ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi bentuk demokrasi. Yang pertama ada sejarah. Sejarah ini memiliki pengalaman kolonial, perang, dan revolusi dapat membentuk sistem politik suatu negara. Kemudian ada budaya. Di sini budaya memiliki nilai-nilai dan norma masyarakat dalam mempengaruhi cara demokrasi yang akan dijalankan. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, kita lihat tingkat pembangunan ekonomi dan distribusi kekayaan dapat mempengaruhi bentuk demokrasi yang akan dipilih. Kemudian ada interaksi internasional yang memiliki tekanan dari negara-negara lain, dan organisasi internasional dapat juga mempengaruhi perkembangan demokrasi dalam suatu negara. Kemudian kita lihat di sini juga ada tantangan demokrasi yang modern. Yang pertama ada populisme, disinformasi, polarisasi politik, dan perubahan iklim. Revolusi adalah munculnya pemimpin yang mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada kepentingan umum. Kemudian ada disinformasi, yaitu penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat memanipulasi opini publik. Kemudian ada polarisasi politik, yaitu terpecahnya masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang saling berseteru. Kemudian ada perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini memiliki dampak. Perubahan iklim dapat mengancam stabilitas politik dan sosial. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwa demokrasi itu adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Tidak ada suatu model demokrasi yang sempurna, dan setiap negara juga memiliki tantangan yang unik dalam menerapkan sistem ini. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai bentuk demokrasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sangat penting untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di seluruh dunia. Baiklah, itulah hasil pembahasan saya tentang
materi bentuk-bentuk demokrasi dalam berbagai negara. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.